kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ekspansi Teguk di New York. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Megaranti dengan NPM akhir 516. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Afif Abdillah dengan NPM akhir 509. Perkenalkan, nama saya Angga Septian dengan NPM akhir 529. Perkenalkan, nama saya Zahratul Musyarofah dengan NPM 514. Perkenalkan, nama saya Sunanto dengan NPM akhir 175. Baik, selanjutnya kami semua akan menjelaskan mengenai ekspansi Teguk di New York. Kalian semua bisa melanjutkan di klip selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Page dan rekan penelitinya yang berjudul Sugar Sweetened Beverage Consumption in the US, Novel Assessment Methodology menyebutkan bahwa hasilnya rata-rata orang Amerika berusia lebih dari 2 tahun mengonsumsi sekitar 171 kilokalori dari 8% dari total kilokalori per hari dari gula tambahan. Berikut adalah sumber utamanya yaitu soda, minuman buah, teh, kopi, minuman energi atau olahraga, dan susu rasa. Remaja laki-laki rentang usia 12-19 tahun memiliki asupan rata-rata tertinggi, yaitu sekitar 293 kilokalori per hari atau 12% dari total kilokalori. Hasilnya menyebutkan kesimpulan mengenai orang Amerika mengonsumsi lebih banyak kalori dari gula tambahan dalam minuman daripada yang dilaporkan sebelumnya. 5 basic question. What is our business? Teguk adalah brand minuman kekinian yang berasal dari Indonesia. Kemudian melakukan ekspansi pertama secara globalnya di New York, Amerika Serikat. Teguk didirikan sejak tahun 2018 oleh Najib Wahab Mauludin dengan gerai pertama yang berlokasi di Tangerang. Teguk merupakan pelopor bisnis F&B yang menjual aneka minuman kekinian dengan tagline "Temani harimu dalam tiap rasa". Who is our customer? Konsumen dari Teguk adalah masyarakat yang gemar akan minuman manis dengan harga yang terjangkau, namun memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan kompetitor sejenis yang memiliki harga relatif lebih mahal. What is our value to customer? The cheaper price, wide product range, high quality product, customer service, and loyalty program. What will our business be? Teguk memenuhi keinginan konsumen dalam menyediakan minuman kekinian dengan harga yang terjangkau namun berkualitas dan mendukung pelaku usaha lainnya di Indonesia untuk mencoba jejak yang telah dilakukan Teguk untuk melakukan ekspansi usahanya ke luar negeri. What should our business be? Teguk memiliki visi misi menjadi pelopor minuman kekinian di Indonesia yang telah berhasil melakukan ekspansi ke luar negeri dengan harga yang terjangkau namun memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk internasional. Marketing Information System adalah sistem informasi manajemen yang dirancang untuk mendukung atau membantu pengambilan keputusan dalam pemasaran. Marketing Research System yang termasuk di dalam MARIS, yang pertama itu ada riset bisnis. Teguk melakukan market research di mana pada awalnya owner dari Teguk melihat minuman kekinian di mall dengan demand yang tinggi. Padahal harga yang ditawarkan cenderung mahal. Hal ini memotivasi Najib selaku owner Teguk untuk menciptakan suatu brand minuman kekinian yang memiliki harga yang terjangkau namun berkualitas. Hal ini bertujuan agar masyarakat di Indonesia tetap bisa merasakan nikmatnya minuman kekinian namun tanpa harga yang mencekik. Setelah mengalami keberhasilan di Indonesia, Najib kemudian memutar otaknya untuk mencoba memasarkan produknya di negara lain. Destinasi pertama yang dituju adalah Amerika Serikat, yaitu pada bagian New York. Setelah melakukan ekspansi, ternyata Teguk mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Amerika, sehingga percobaan ekspansi ini menjadi landasan untuk Teguk bisa mencoba ekspansi bisnisnya di negara maupun benua lainnya. Yang kedua ada riset penetapan harga jual produk.
Teguk melakukan markup harga yang cukup jauh apabila dibandingkan dengan di Indonesia, karena bahan baku yang digunakan sebagian besar asli dari Indonesia, sehingga memakan biaya yang cukup tinggi untuk biaya ekspor bahan baku. Selain itu, harga jual yang ditentukan juga cenderung menyesuaikan dengan daya beli masyarakat di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan agar tidak merusak harga pasar minuman yang dijual di Amerika Serikat. Yang ketiga, dari riset produk, Teguk menjual produk dari 2 kategori, yaitu minuman. Di antaranya ada Classic Tea Series, Slush Series, Boba Series, Fruit Tea Series, Asian Special Drinks Series, Milk Tea Series, Cheese on Top Series, Yakult Yogurt Series, Coffee Series, dan makanan. Di antaranya ada toast dan brioche. Teguk memiliki penawaran dengan menonjolkan keunggulan produknya yang memiliki harga terjangkau namun kualitas bersaing. Yang keempat, riset promosi. Teguk memiliki komunitas konsumen, yaitu Sobat Peneguk yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, komunitas ini pun telah diciptakan di Amerika Serikat dengan mengajak masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat maupun influencer lokal dengan tujuan memasarkan produknya, namun tidak harus menggelontorkan biaya promosi yang berlebih. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kupon diskon khusus kepada anggota Sobat Peneguk dengan jasa barter promosi produk via sosial media. Pada akhirnya, anggota Sobat Peneguk menjadi loyal dan tidak keberatan untuk mempromosikan produksi Teguk. Marketing Intelligence System. Marketing Intelligence System ini dibagi menjadi 3, yaitu sumber data internal, yang kedua sumber data eksternal, dan yang ketiga alat dan teknologi. Sumber data internal ini ada beberapa aspek, yaitu penjualan. Teguk ini melacak data penjualan produknya di berbagai lokasi di New York. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi tren penjualan, produk populer, dan lokasi paling menguntungkan. Aspek kedua ada umpan balik pelanggan. Teguk ini mengumpulkan umpan balik pelanggan dalam berbagai cara, termasuk survei online dan offline, ulasan media sosial, dan interaksi karyawan di toko. Yang aspek ketiga ada data loyalitas pelanggan. Nah, Teguk ini juga program loyalitas pelanggan ini memahami bagaimana pelanggan terlibat dengan merek dan produk tersebut. Terus ada data ini juga untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling berharga serta menargetkan mereka dengan penawaran dan promosi yang dipersonalisasi. Yang kedua ada sumber data eksternal. Sumber data eksternal ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada riset pasar. Teguk ini melakukan riset pasar primer dan sekunder untuk memahami tren pasar di New York, perilaku konsumen, dan lingkungan persaingan. Penelitian primer dapat berupa survei, wawancara, dan kelompok. Yang kedua ada penelitian sekunder, dapat berupa laporan industri, artikel berita, dan data pemerintah. Nah, hasil riset pasar ini juga digunakan untuk merumuskan strategi bisnis, mengembangkan produk dan layanan baru, dan menyasar pasar yang tepat. Aspek kedua ada analisis media sosial. Teguk ini juga memonitor media sosial untuk memahami apa yang dikaitkan dengan orang, merek, dan produknya. Alat analisis ini juga digunakan untuk melacak percakapan online, menentukan sentimen pelanggan, dan melacak tren. Yang ketiga ada informasi, ini digunakan untuk meningkatkan reputasi, mengidentifikasi potensi masalah, dan berinteraksi dengan pelanggan. Terus poin yang C ada data persaingan. Teguk ini juga mengumpulkan data tentang pesaingnya termasuk produk, harga, strategi pemasaran, dan pangsa pasar. Nah, yang terakhir ada alat dan teknologi. Yang pertama ada perangkat lunak analitik. Teguk ini menggunakan berbagai perangkat lunak analitik untuk memperoleh wawasan dari data intelijen pasar. Nah, yang kedua ada visualisasi data. Teguk ini menggunakan visualisasi data untuk membuat grafik dan bahkan guna untuk membantu perusahaan lebih memahami data intelijen pasar. Yang kedua ada pembelajaran mesin. Nah, Teguk ini juga menggunakan pembelajaran mesin untuk memprediksi tren pasar dan perilaku pelanggan. Pembelajaran mesin membantu membuat keputusan yang lebih proaktif dan tepat. Terus ada penggunaan informasi pasar. Nah, pengembangan produk.
Teguk ini menggunakan informasi pasar yang mengidentifikasi peluang baru bagi produk dan layanan, data tentang tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan lingkungan kompetitif yang digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan. Nah, yang kedua ada pemasaran dan penjualan. Nah, Teguk ini juga menggunakan intelijen pasar untuk menargetkan pelanggan dengan penawaran dan proses yang relevan, perilaku pembelian, dan preferensi media yang digunakan untuk membuat kampanye pemasaran yang efektif dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada penetapan harga. Teguk juga menggunakan informasi pasar untuk menetapkan harga yang kompetitif untuk produk dan layanan. Data ini harga pesaing, biaya produksi, dan permintaan pelanggan digunakan untuk menetapkan harga yang memaksimalkan keuntungan. Yang keempat ada operasi. Teguk ini memanfaatkan intelijen pasar untuk mengoptimalkan rantai pasokan dan meningkatkan efisiensi operasional. Data ini tentang tren permintaan, pola pembelian, dan lokasi pelanggan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Marketing Internal Report System. Yang pertama ada poinnya mengenai volume penjualan. Gerai New York telah menjual lebih dari 634 gelas minuman dalam 3 hari pertama pembukaan. Rata-rata penjualan hariannya mencapai 100 gelas dalam bulan pertama operasi. Penjualan terus meningkat dengan rata-rata penjualan harian mencapai 150 gelas pada bulan ketiga. Kedua, ada menu terpopuler. Minuman teh susu dengan berbagai topping masih menjadi favorit seperti Thai tea, brown sugar boba, dan Oreo cheese. Menu kopi juga cukup populer, terutama ice latte dan americano. Minuman khas Indonesia seperti cendol dan es teh mulai menarik minat konsumen lokal. Dan yang terakhir ada ketiga, yaitu pelanggan. Mayoritas pelanggan adalah berbagai generasi muda berusia 18-25 tahun. Terdapat pelanggan dari berbagai kalangan etnis dan latar belakang, termasuk penduduk lokal New York, wisatawan, dan pelajar internasional. Analisis target market perusahaan Teguk. Teguk ini menggunakan analisis target market STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmenting ini terbagi beberapa aspek, yaitu ada demografis. Nah, demografis ini ada usia, pendapatan, gender, dan profesi. Nah, yang dimana dalam usia ini produk Teguk menjual produknya kepada anak-anak yang di atas umur 6 tahun, remaja, dan dewasa. Terus ada pendapatan. Produk Teguk ini lebih condong ke menengah ke bawah. Terus ada gender, pria maupun wanita bisa membeli produk Teguk ini. Terus ada profesi, berbagai kalangan juga bisa, berbagai kalangan yang berpendapatan menengah juga bisa membeli produk Teguk ini. Selanjutnya ada geografis, yang dimana letak gerai Teguk ini sangat strategis sekali dikarenakan terletak di jantung kota New York. Service. Nah, selanjutnya Pelayanan yang ada diberikan oleh Teguk psikografis, adalah direct yang dimana service, di mana masyarakat konsumen New York bisa ini datang ke gerai yang amat ada di gemar kota New York. sekali dengan akan Berikut minuman adalah beberapa manis. contoh servis Nah, yang yang diberikan oleh keempat Teguk ada kepada perilaku. konsumen. Yang pertama, saat masyarakat New konsumen York ini memasuki gerai, sangat pegawai senang Teguk sekali akan akan menyambutnya produk dengan yang sapaan yang terjangkau ramah dan namun sopan. berkualitas. Kedua, jika konsumen terlihat kebingungan Selanjutnya memilih ada produk, targeting. pegawai Teguk Nah, akan Teguk menawarkan ini bantuan menggunakan berupa targeting penawaran terhadap produk differentiated, bestseller Teguk. yang dimana Yang ketiga, saat produk yang melakukan dijual di transaksi, US ini pegawai memiliki akan dua jenis, memastikan yaitu bahwa harga makanan yang dan dibayarkan minuman, konsumen sehingga yang sesuai dengan diberikan harga yang kepada tertera di konsumen layar dan juga menawarkan memiliki dua opsi pembayaran, kategori, baik itu tunai, yang menjadikan debit, atau produk e-money. Teguk dapat Setelah berfokus transaksi untuk selesai, memenuhi pegawai kebutuhan Teguk spesifik akan mengucapkan kategori terima tersebut. kasih kepada konsumen Nah, dan terus memberikan struk ada belanja. positioning. Gerai Teguk selalu Nah, dijaga berdasarkan kebersihan visi misi kenyamanan, dari owner sehingga Teguk konsumen sendiri, merasa nyaman yaitu ketika berkunjung. Najib Wahab Teguk Mauludin, menyediakan layanan beliau sosial ini media memaparkan seperti Instagram. keinginannya untuk menjual produk minuman kekinian dengan harga yang lebih terjangkau, namun memiliki kualitas yang bisa dibandingkan dengan produk minuman yang sejenis yang memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Jadi dalam positioning ini, Teguk ini menggunakan konsep the cheaper, yang dimana mereka ini ingin menanamkan kepada benak konsumen bahwa produk mereka ini lebih terjangkau dibandingkan dengan para
pesaingnya. Marketing mix. Marketing mix dari produk Teguk dapat kita lihat dari 4P1S-nya, yaitu produk, price, place, promotion, dan service. Nah, untuk produk sendiri terdapat dua bagian, yaitu produk mix dan produk line. Nah, untuk produk mix sendiri terdapat 3 segi. Yang pertama ada width atau kelebaran, length atau kepanjangan, depth atau kedalaman. Nah, untuk width dari produk Teguk memiliki 2 kategori yang ditawarkan kepada konsumennya, yaitu produk makanan dan minuman. Selanjutnya untuk segi length atau kepanjangan, 2 kategori yang disebutkan tadi memiliki berbagai varian. Nah, untuk kategori makanan, Teguk menawarkan toast dan brioche. Kemudian untuk produk kategori minuman, Teguk menawarkan classic tea series, fruit tea series, milk tea series, boba series, slush series, coffee series, cheese on top series, Asian special drink series, dan Yakult yogurt series. Selanjutnya untuk segi depth atau kedalaman, dapat kita lihat dari produk minumannya, yang mana konsumen dapat memilih untuk mengatur level gula, level es, memilih topping, dan memilih susu. Selanjutnya untuk produk lain terdapat 4 bagian. Bagian yang pertama adalah expansion atau perluasan. Teguk telah memperluas lini produknya dengan menambahkan kategori makanan, yaitu cookies and cream toast dan turkey brioche. Hal ini Teguk lakukan untuk meningkatkan penjualan dari pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya bagian yang kedua ada contraction atau penciutan. Teguk belum melakukan penciutan pada lini produknya. Jika terdapat produk yang tidak sesuai dengan preferensi konsumen luar, Teguk dapat menghapus menu tersebut guna meningkatkan efisiensi. Selanjutnya alteration atau penggantian. Untuk lini produk dari Teguk belum melakukan pergantian. Agar Teguk dapat beradaptasi dengan pasar internasional, Teguk dapat mengganti lini produknya dengan yang baru sehingga produk yang ditawarkan sesuai dengan preferensi konsumen, guna meningkatkan penjualan dan pendapatan. Selanjutnya ada stretch atau perpanjangan. Teguk memiliki potensi untuk memperpanjang lini produknya, yaitu dengan membuat menu makanan khas Indonesia atau menambahkan minuman khas Indonesia selain cendol di pasar internasional. Dan juga Teguk dapat melakukan downward stretch dengan meluncurkan produk baru yang harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan produk yang sudah ada agar sesuai dengan positioning yang telah dilakukan dan memperkuat brand image-nya. Selanjutnya untuk harga. Dalam segi harga, Teguk memberikan harga yang terjangkau bagi konsumennya. Rentang harga yang diberikan oleh Teguk yaitu berkisar antara $4,95 sampai dengan $7,5. Selanjutnya untuk tempat, gerai Teguk berlokasi di Jalan Mott 246, New York, Amerika Serikat. Nah, hal ini membuat gerai Teguk sangat strategis karena berada di tengah kota. Selanjutnya untuk promosi. Teguk dengan aktif mempromosikan produk mereka melalui media sosial seperti Instagram. Mereka melakukan berbagai promosi menarik seperti memberikan informasi mengenai paket bundling, promo hari spesial, dan menu baru. Service. Pelayanan yang diberikan oleh Teguk adalah direct service, di mana konsumen bisa datang ke gerai yang ada di kota New York. Berikut adalah beberapa contoh service yang diberikan oleh Teguk kepada konsumen. Yang pertama, saat konsumen memasuki gerai, pegawai Teguk akan menyambutnya dengan sapaan yang ramah dan sopan. Kedua, jika konsumen terlihat kebingungan memilih produk, pegawai Teguk akan menawarkan bantuan berupa penawaran terhadap produk bestseller Teguk. Yang ketiga, saat melakukan transaksi, pegawai akan memastikan bahwa harga yang dibayarkan konsumen sesuai dengan harga yang tertera di layar dan menawarkan opsi pembayaran baik itu tunai, debit, atau e-money. Setelah transaksi selesai, pegawai Teguk akan mengucapkan terima kasih kepada konsumen dan memberikan struk belanja. Gerai Teguk selalu dijaga kebersihan dan kenyamanannya, sehingga konsumen merasa nyaman ketika berkunjung. Teguk menyediakan layanan keluar via sosial media seperti Instagram. Marketing
Marketing Decision Support System. Untuk memasuki pasar global, Teguh perlu menerapkan strategi yang tepat. Dan pertama, produk Teguh dengan menggunakan analisis STP, segmenting, targeting, dan positioning. Ada poin pertama yaitu Teguh dapat mengumpulkan data penjualan untuk mengetahui jenis makanan dan minuman yang populer di US. Kemudian mengumpulkan data pesaing seperti produk, harga, dan strategi pemasaran para pesaing. Poin kedua, ada Teguh diharapkan dapat menganalisis data penjualan dan menganalisis media sosial untuk melihat tren rasa minuman yang paling populer di kalangan kanak-kanak. Kemudian informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk untuk menyesuaikan rasa produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Poin ketiga, Teguh dapat menargetkan iklan online kepada konsumen di New York yang berusia antara 18 sampai 25 tahun. Nah, iklan ini juga dapat difokuskan pada produk Teguh yang paling populer di kalangan kelompok usia ini. Poin keempat, ada Teguh dapat memprediksi permintaan produk selama musim panas, kemudian juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa Teguh ini siap memiliki cukup stok produk untuk memenuhi permintaan selama periode tersebut. Poin kelima, Teguh dapat membangun model prediksi untuk memprediksi permintaan untuk setiap jenis makanan dan minuman di US, membangun model segmentasi untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang paling potensial untuk setiap jenis makanan dan minuman. Poin keenam, Teguh dapat mengembangkan produk makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di setiap kategori, menetapkan harga yang kompetitif untuk setiap jenis makanan dan minuman. Kemudian mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau setiap kelompok konsumen. Yang kedua, dengan menggunakan analisis marketing mix, poin pertama ada keputusan produk mix, yaitu ada wide, kelebaran, yaitu Teguh dapat mempertimbangkan untuk menambahkan kategori produk baru seperti makanan ringan, snack, atau dessert. Teguh perlu melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kategori produk baru yang memiliki potensi pasar yang besar. Yang kedua ada length atau panjang. Teguh perlu fokus kepada pengembangan produk baru dalam kategori makanan dan minuman yang sudah ada. Teguh juga perlu mengidentifikasi produk juga memiliki peluang yang sukses yang tinggi. Yang ketiga ada depth atau kedalaman. Teguh dapat memperluas varian rasa produk minuman tehnya. Teguh juga perlu melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi varian rasa baru yang diinginkan oleh para konsumen. Poin B ada keputusan produk lain. Nah, produk lain terbagi menjadi dua, yaitu produk explanation atau penjelasan. Teguh memiliki barisan produk yang luas termasuk minuman dan makanan. Poin kedua ada contraction atau penyederhanaan. Produk dapat kurang relevan yaitu Teguh dapat mengevaluasi produk dengan rasa khas Indonesia yang mungkin tidak disukai oleh konsumen di New York. Nah, produk yang sulit didistribusikan, Teguh dapat mempertimbangkan produk segar dan membutuhkan penyimpanan khusus untuk produk yang dibutuhkan izin khusus untuk impor. Teguh juga dapat mempertimbangkan untuk mencari pemasok lokal atau mengubah kemasan produk agar lebih mudah didistribusikan. Poin ketiga, alternation atau perubahan. Teguh dapat memodifikasi produk yang dapat agar sesuai dengan selera konsumen di New York. Contohnya seperti mengubah rasa teh menjadi lebih manis atau menambahkan topping yang lebih populer di New York. Poin keempat, track pengembangan. Teguh dapat memperluas barisan produknya dan menambahkan kategori produk barunya. Contohnya makanan penutup, cemilan, atau produk merchandise. Teguh dapat memasuki pasar baru di New York seperti layanan pengiriman makanan atau kafe. Yang kedua ada harga atau price. Teguh dapat mempertimbangkan untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang harga pesaingnya untuk memastikan bahwa harganya tetap kompetitif. Poin kedua, Teguh juga dapat menawarkan program promosi atau diskon untuk menarik lebih banyak konsumen. Poin ketiga, Teguh juga dapat mengembangkan data penjualan untuk menganalisis efektivitas produknya yang menyesuaikan jika diperlukan. Dan yang ketiga ada tempat atau place. Poin pertama, Teguh dapat mempertimbangkan untuk membuka gerai di lokasi lainnya yang strategis untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang poin kedua, Teguh dapat menggunakan data geografis untuk mengidentifikasi area potensial untuk membuka gerai baru. Poin ketiga, Teguh dapat bekerja sama dengan mitra lokal untuk mendistribusikan produknya ke wilayah lain. Dan yang terakhir ada promosi atau promotion.
Ya, poin pertama, Teguk dapat mempertimbangkan untuk menggunakan platform media sosial lain untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Poin kedua, Teguk dapat menggunakan data media sosial untuk menganalisis efektivitas promosinya dan menyesuaikan jika diperlukan. Poin ketiga, Teguk dapat bekerjasama dengan influencer media sosial untuk mempromosikan produknya. Baik, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kelompok kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga penelitian ini bisa berguna untuk peneliti selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.